Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini begitu banyak. Kita bersyukur, kalau hitung-hitung nikmat Allah tidak akan mampu kita hitung. Apalagi mau dibalas. Dihitung saya tidak mampu kita hitung, bagaimana mau dibalas? Karena kita bersyukur kepada Allah. Dan tantangannya ketika kita ini syukur nikmat Allah, Allah janjikan Allah akan tambahkan nikmat. Kita ini tidak usah balas. Cukup syukuri nikmat dengan menjalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Allah balas nikmat-nikmatnya. Allah tambahkan lagi nikmat. Kemudian kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita ini bersyukur juga karena dijadikan umat baginda Rasulullah SAW. Begitu banyak kemuliaannya Nabi Muhammad, sampai-sampai ulama menjelaskan bahwa Nabi Muhammad ini pemimpinnya para nabi. Bukan cuma pemimpinnya Nabi Islam, tapi pemimpinnya seluruh nabi. Bahkan pemimpinnya seluruh makhluk yang diciptakan Allah. Kalau dulu kata ulama ceritakan, Rasulullah itu ada satu batu di daerah Madinah. Ketika Rasulullah lewat di tempat itu, selalu beri salam itu batu kepada Rasulullah. Saking mulianya, saking dulu ada seorang Arab Badui. Dia tantang Rasulullah. Dia bilang, kalau ini pohon mampu bicara, maka saya masuk Islam. Maka ketika itu Nabi Muhammad kasih tahu itu orang Badui itu, coba aku kasih tahu itu pohon itu. Sampaikan sama dia, kau dipanggil sama Nabi Muhammad, sama Rasulullah. Dia sampaikan betul itu pokok itu itu pohon itu diangkat akarnya gigit depannya Rasulullah. Jadi kata ulama, itu mujizatnya nabi-nabi terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu ada semua sebagai baginda Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim itu tidak, waktu dibakar oleh Raja Namrud, itu ada sahabat Rasulullah, saya nggak lupa namanya, itu dibakar api, tapi tidak terbakar. Ketika ada sahabat Rasulullah namanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu ada waktu gunung berapi mengeluarkan lavanya itu cuma dia perintahkan, ada namanya sahabat nama Tamim Ad-Dari, dia kasih saja itu selendangnya, Tamim Ad-Dari, kau usir itu lava itu masuk, dia usir kayak bebas saya masuk ulang ke dalam. Dan kemudian ketika gempa terjadi cuma dihentakkan kaki saja, hentakkan kakinya sahabat sampai diam itu gempa bumi, karena ada keyakinan orang terdahulu bahwa semua ini dalam kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Alam semuanya kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dekatkan diri kepada Allah, maka alam ini dalam genggamannya kita. Artinya tinggal kita mohon kepada Allah, maka Allah akan penuhi apa yang kita inginkan. Artinya ketika kita jalankan perintah Allah, kita jalankan apa maunya Allah, maka insya Allah maunya kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita ini banyak tidak sabar saja sebenarnya. Banyak tidak sabar. Ketika kita dihadapkan dengan ujian, kita biasa lebih cepat mengalah. Artinya tingkat kesabarannya kita, tingkat ujiannya kita berbeda-beda. Artinya kita ini saling mengingatkan saja bahwa ketika kita ini hadapi satu ujian, kita selalu dekatkan diri kepada Allah, yakin bahwa Allah akan selesaikan kita punya masalah. Kita jangan, ini godaannya syaitan ini kadang dia goda kita, munculkan rasa was-was.
aduh kalau tidak begini, kalau tidak cepat-cepat nanti begini, kalau begini, banyak sekali was-wasnya. Sampai-sampai kita tiba-tiba banyak berputus asa, cepat berputus asa. Maka padahal ketika kita ini terus dekatkan diri kepada Allah, insya Allah Allah akan datangkan bantuan ketika waktunya memang bantuan itu kita butuhkan. Maka kita jangan apa istilahnya, kita berupaya bagaimana kita terus bersabar. Karena ada janjinya Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Cuma kesabarannya kita, tingkat kesabarannya kita yang ada batasnya. Makanya biasa ada hadapi satu ujian, tiba-tiba sabar ini ada batasnya dia bilang. Sabar ini ada batasnya. Padahal bukan sabar itu yang ada batasnya. Kita ini yang tidak sabar, yang punya batasan. Maka hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana tadi saya sampaikan, ada tadi teman yang duduk di sini, saya berdiri di situ, saya bilang ini perintah Allah. Seumpama seperti perintah wudu. Setelah wudu ada sholat. Itu terapinya kita ini setiap 1 kali 24 jam ini kepala selalu dibasahi dengan air, maka insya Allah ini pemikirannya kita ini tidak akan panas. Artinya selalu jernih, selalu ada dingin-dingin selalu pemikirannya kita ini, karena selalu tersiram air. Kemudian menurut kesehatan bahwa kalau kita ini banyak bersujud, maka otaknya kita ini sering dialiri darah, dan ketika dialiri darah, maka kita ini akan jernih cara berpikirnya kita. Bahkan disampaikan orang cerdas itu ketika otaknya sering dialiri darah, maka perintah sholatnya kita ini 5 kali sehari. Kalau kita insya Allah jalankan perintah Allah 5 kali sehari, apalagi kalau sudah ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah, maka insya Allah pasti Allah ketika kita dihadapkan dengan masalah, maka ide-ide itu muncul. Maka hadirat Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak tanda-tanda bahwa ketika perintah Allah kita tunaikan, kita kerjakan, maka ada saja hikmahnya. Tidak usah lagi dibahas, cukup berapa kejadian saja. Banyak sekali kejadian sebenarnya. Kalau mau kita telusuri setiap perintah agama ini, perintah syariat, maka baru kita takjub. Seumpama seperti puasa. Kita ini berpikir, kalau kita puasa ini, kenapa orang masuk puasa lapar-lapar? Kenapa tidak makan? Ternyata hikmahnya puasa dari segi kesehatan. Kalau kita serajin berpuasa, apalagi Senin Kamis umpama, tidak usah dulu puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, ataupun barangkali 1 kali seminggu saja puasa, maka tubuhnya kita ini yang tiap hari bekerja untuk mengolah makanan, aktif mengolah makanan, ketika kita berpuasa, maka organ tubuhnya kita ini istirahat sebentar, tidak berfungsi lagi. Ibaratnya seperti mesin. Ada satu mesin di pabrik, pokoknya tidak pernah berhenti, setiap hari berhenti, 1 kali 24 jam selalu berputar, selalu bekerja. Maka tidak lama mesin itu pasti akan rusak. Begitu juga kondisi tubuhnya kita ini. Dengan menjalankan perintah Allah yaitu puasa, ketika kita berpuasa, maka insya Allah organ tubuhnya kita jadi sehat karena sempat istirahat. Itu salah satu contoh. Maka setiap perintah agama ini pasti baik kepada kita. Maka hadirat Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan, ketika kita dekatkan diri kepada Allah, maka amalan yang kita buat ini, amalan kebaikan ini, maka di hati muncul, kata ulama, muncul titik putih di hati. Kalau kita setiap melakukan kebaikan, berbeda dengan ketika kita berbuat keburukan, maka muncul titik hitam di hati. Maka setiap apapun yang kita kerjakan, maka itu yang besar. Ketika kebaikan, maka muncul titik putih. Makin banyak kita kebaikan, perbuatan baik, maka insya Allah cenderung kita berbuat baik. Kalau kita selalu melakukan kebaikan, maka ketika kita melakukan kebaikan, amalan itu kata ulama yang naik ke langit itu putih, maka insya Allah Allah keluarkan keberkahan juga dari langit. Allah keluarkan keberkahan dari langit. Ketika kita ada masalah, maka insya Allah Allah mudahkan.
Ini seperti yang kita lagi susah ini masalah air. Dari dulu Pak, dari dulu ini sudah sering-sering saya sampaikan. Memang kondisinya secara logika pikirannya kita ini, memang kondisinya Polres Nunggal ini susah air. Karena kita berada di atas gunung, dan itu pun gunung batu, bukan gunung apa ini, gunung tanah yang mudah orang cari air di tanah liat, mudah. Dari dulunya begitu, tapi sudah banyak kejadian-kejadian di sini. Dan hikmahnya, ketika kita menjaga sholat, ikhlaskan hati, ada saja caranya Allah. Ada caranya Allah. Kadang kita jangan cepat putus asa Pak, jangan putus asa. Ketika kita kerja sholat, tiba-tiba kadang tidak ada air, maka kerja saja sholat dengan cara tayamum kah? Nanti belajar cara tayamum, maka insya Allah nanti Allah dapatkan nilai ketika kita ini bersusah-susah dalam keadaan sholat. Ada orang, kenapa nilai sholat subuh itu besar nilainya dibandingkan dengan sholat zuhur, sholat maghrib? Karena tantangannya beda. Ketika sholat subuh ini kita ini masih mau tidur, ada hikmah-hikmahnya. Ketika kita ini subuh orang masih mau enak-enaknya tidur, tiba-tiba ada perintah waktu bangun untuk sholat. Kalau maghrib banyak waktu kita untuk sholat, duhur juga kita banyak waktu untuk sholat. Kenapa nilainya sholat subuh besar? Karena tadi susah-susahnya juga besar. Maka insya Allah sesusah-susahnya kita di sini dapatkan air untuk sholat, maka insya Allah pasti nilainya besar. Bisa jadi sebab-sebab kemudahan di perkara yang lain atau urusan-urusan yang lain. Di waktu sholat kita ini susah mendapatkan air, waktu sholat kita susah dapatkan air, bisa jadi insya Allah Allah mudahkan kita dalam urusan lain, dalam perkara-perkara yang lain. Maka kita sabar Pak. Bagaimana keutamaannya sholat subuh? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata ulama menjelaskan, kalau Allah membahasakan besar, kalau anak kecil dikasih uang dia 100.000, anak kecil ini yang belum sekolah, kasih 100.000. Kemudian yang satunya gula-gula, mana dia pilih? Atau tahu salah gula-gula, es krim. Harganya es krim 20.000, 10.000. Uang 100.000 dikasih dia, yang mana dia pilih? Dia pilih es krim Pak, padahal nilainya 100.000 lebih besar. Maka yang dianggap besar anak kecil itu es krim daripada uang. Ketika kita datang sama Pak Desa, Bapak kasih uang 100.000, kecil. Maka nilainya itu 10 juta, barangkali dia anggap besar itu. Datang Bapak Camat, barangkali nilai 10 juta itu kecil. Nilai 10 juta itu kecil. Tapi kalau Pak Desa barangkali yang dianggap besar itu 100 juta. Bapak datang ke Pak Bupati, 100 juta itu kecil. Datang ke Gubernur, 100 juta itu kecil. Datang ke Presiden, 100 juta, 1 miliar pun barangkali kecil. Tapi kalau Allah bahasakan besar, bagaimana besarnya Allah? Bagaimana menilaikannya besarnya Allah? Kata ulama, itu sholat subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan sisinya. Kalau dinilai ukur-ukur, kita jumlah dulu, berapa pohon yang ada di dunia ini? Tidak ternilai. Berapa banyak pasir yang ada di dunia ini? Tidak ternilai. Maka nilainya sholat subuh itu, batu-batu, pohon-pohon, semuanya, manusia, semua jumlahnya itu lebih baik sholat subuh 2 rakaat daripada semuanya itu. Maka hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini nilai-nilai ini belum ada apa-apanya. Kita sabar-sabar saja, banyak sabar. Dari nilai sabarnya kita nanti pasti kita tuai hasilnya. Kita taatkan kepada Allah, jalankan perintah Allah, nanti ada Allah perbaiki. Insya Allah, semoga waktu-waktu kita di sini bisa dimanfaatkan dengan baik. Alhamdulillah, teman-teman, saudara-saudaraku, orang tua di sini sudah sedengar banyak yang mengaji, belajar mengaji. Manfaatkan waktunya Pak, supaya bermanfaat waktunya. Yang bisa mengaji, diajarkan. Nilainya pahala mengaji ini banyak. Pahala mengaji, kata ulama, kalau kita niatkan
saya mau niat menghafal ini. Seumpama saya baru mulai menghafal ini Al-Fatihah. Kemudian baru 3 kul dia hafal. Ternyata setelah menghafal itu niatnya tadi mau jadi hafiz Quran, ketika Allah datangkan kematian, maka insya Allah dibangkitkan sama hafiz Quran karena dinilai dari niatnya tadi itu. Kemudian satu huruf dalam Al-Quran ini itu dinilai 10 kebaikan. Satu huruf, bukan kata Bismillah, itu bukan satu huruf, tapi ba satu huruf, sin satu huruf, mim satu huruf. Artinya setiap huruf bernilai. Maka nilainya berapa juta itu nilainya itu dalam Al-Quran itu, berapa huruf huruf dalam Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan. Dan bahkan kata ulama ketika berwudu, tidak berwudu sekian nilainya, itu yang disampaikan bahwa tidak berwudu itu yang 10 kebaikan. Bagaimana kalau berwudu? Bagaimana kalau dibaca dalam salat? Maka insya Allah nilai-nilainya kita ini akan nanti kita rasakan sendiri. Karena kata ulama menggambarkan itu dunia ini seperti makanan. Kalau makanannya kita makan ada batasnya, maka pahala itu kenapa Allah tidak tampakkan di dunia? Karena tidak mampu ini dunia untuk menampung itu nilainya. Maka Allah masih sembunyikan, Allah masih tangguhkan untuk dikasih. Maka ada ulama menyampaikan, ketika seseorang ini sebenarnya kalau diperlihatkan amalannya satu perbuatan kebaikannya, maka langsung pingsan dia. Saking banyaknya amalnya itu. Kenapa Allah tidak tampakkan? Karena kalau ditampakkan tidak mampu kita, belum mampu. Karena kita ini ada keterbatasan. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk itu nilai-nilai yang kita lakukan ini, kita luruskan niat kita ini kepada Allah, sehingga nanti insya Allah segala kebaikan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah, dan nanti Allah berikan balasan yang terbaik. Maka kemudian kita niat Pak, setelah selesai urusannya kita di sini, semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita. Semoga nanti di luar kita datangi majelis-majelis ilmu. Karena terakhir Pak, betul nasihat ulama dalam hadis itu disampaikan bahwa orang Islam nanti di akhir-akhir zaman ini pagi beriman, sore sudah kafir. Saking tingginya godaannya. Kenapa kita kadang masih rajin-rajin sholat, tiba-tiba langsung berubah total, kerjakan keburukan? Karena tantangannya seperti itu. Maka solusi kita ini selalu terjaga, kita punya amalan. Maka kita hadirnya majelis-majelis ilmu. Artinya selalu kita jaga. Kalau kita dengar jam segini, barangkali sore dengar lagi, akhirnya terjaga kita punya semangat. Kapan kita jauh dari semangat, terlepas dari nasihat-nasihat agama, semangat agama kurang, maka di situ syaitan mulai masuk lagi goda kita. Saking tingginya fitnah akhir zaman. Sedangkan tingginya fitnahnya akhir zaman ini sudah begitu, bagaimana kalau Dajjal datang? Kata ulama, ketika Dajjal datang ini bawa apa yang kita inginkan. 3 tahun pertama Allah turun tahan hujan 1/3. Tahun kedua Allah tahan 2/3. Tahun ketiga tidak ada sama sekali hujan. Maka orang yang tidak ikuti Dajjal banyak kelaparan. Tapi kalau mau ikuti Dajjal, maka dikasih apa yang kita inginkan. Kalau sembah dia, ikuti kemauannya. Sementara waktunya hanya sebentar. Kalau kita ikuti, maka kita rugi selama-lamanya. Maka tantangannya cukup besar, sangat besar malahan. Bahkan disampaikan nanti kalau ketemu Dajjal, tingkat iman yang paling tinggi pun ketika ketemu Dajjal pasti tergoda. Maka kita berdoa, selalu berdoa Pak. Maka kita ini nanti kita niat setelah selesai urusan-urusan kita di sini dalam urusan ini, maka insya Allah kita libatkan, kita suasanakan diri kita dengan masjid, rajin sholat berjamaah di masjid, ada majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian, kita datang majelis-majelis ilmu sehingga kita Allah ampunkan dosa-dosa kita dan Allah pastikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah baik. Mungkin ini yang bisa sampaikan, benar datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Kita hanya sebatas mengingatkan, bukan menggurui. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.